Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alvina Sinta Azahra, Devita Anggraini Putri, Yusniantul Hidayah, dan Najat Maharani. Kami dari kelas C semester 6, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video ini, kami akan membahas mengenai materi tentang klasifikasi, reaksi, fungsi, dan juga metabolisme lipid. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mempelajari, kita akan kenali dulu apa itu lipid. Boleh di next? Oke. Jadi lipid ini merupakan kelompok senyawa kimia dalam tubuh yang berperan sebagai sumber energi, penyusun membran sel, dan juga pelindung organ. Lalu istilah lipid ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu lipos, yang berarti lemak. Lalu lipid ini merupakan senyawa organik yang tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, serta umumnya tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Kelompok lipid ini meliputi berbagai senyawa seperti lemak, lilin, sterol, vitamin A, D, E, K, trigliserida, dan juga fosfolipid. Lalu lipid ini bersifat hidrofobik dan amfifilik sehingga dapat membentuk struktur seperti membran sel. Lalu beberapa lipid juga penting tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Next. Selanjutnya yang pertama yaitu ada penggolongan lipid. Yang pertama ada berdasarkan komponen penyusunnya. Berdasarkan komponen penyusunnya ini, yang pertama ada lipid sederhana, di mana lipid sederhana ini merupakan senyawa ester yang terbentuk dari reaksi antara asam lemak dengan berbagai jenis alkohol atau gliserol. Contohnya yaitu seperti trigliserida dan juga lilin. Nah, di trigliserida ini biasanya kita itu sering kenal dengan lemak dan juga minyak. Lemak ini merupakan ester yang terbentuk dari asam lemak dan juga gliserol, tetapi wujudnya itu padat. Sedangkan minyak itu merupakan bentuk dari lemak yang berwujud cair pada suhu kamar. Selanjutnya yang kedua yaitu ada lipid kompleks, di mana lipid kompleks ini yaitu jenis lipid yang tersusun dari ester asam lemak dan alkohol, serta mengandung gugus molekul tambahan lainnya. Atau ada komponen lain yang terikat pada strukturnya sehingga membentuk molekul yang lebih kompleks. Contoh dari lipid kompleks ini yaitu ada terpen, steroid, prostaglandin, dan juga lipoprotein. Yang kedua, penggolongan lipid berdasarkan polaritasnya, yaitu ada lipid nonpolar, di mana lipid ini merupakan lipid yang tidak memiliki gugus polar ataupun muatan listrik yang signifikan sehingga tidak dapat berinteraksi dengan air. Lalu sifat hidrofobik lipid nonpolar ini disebabkan oleh struktur molekulnya yang didominasi oleh rantai hidrokarbon panjang yang tersusun atas ikatan karbon dengan karbon dan juga karbon dengan hidrogen yang bersifat nonpolar. Lalu lipid nonpolar ini umumnya itu berfungsi sebagai cadangan energi dan komponen struktural tertentu dalam organisme hidup. Contoh lipid nonpolar ini antara lain yaitu ada trigliserida, lilin, dan juga steroid. Lalu yang kedua ada lipid polar. Lipid polar ini yaitu lipid yang memiliki gugus polar sehingga sebagian molekulnya itu dapat berinteraksi dengan air. Lipid jenis ini biasanya itu bersifat amfifatik, yaitu memiliki dua bagian dengan sifat yang berbeda. Yang pertama itu ada bagian hidrofiliknya atau di kepalanya itu polar yang dapat berinteraksi dengan air, dan juga bagian hidrofobik yaitu memiliki ekor yang bersifat nonpolar yang berupa rantai hidrokarbon dari asam lemak. Lalu contohnya yaitu ada lipid polar,
antara lain fosfogliserida, sphingolipid, dan juga lipoprotein. Selanjutnya yaitu penggolongan lipid berdasarkan saponikasinya. Yang pertama ada tersabunkan. Lipid ini mengandung ikatan ester sehingga dapat mengalami reaksi hidrolisis dalam suasana basah, lalu menghasilkan alkohol dan juga garam asam lemak. Contohnya yaitu seperti trigliserida, fosfolipid, dan juga lilin. Lalu ada lipid yang tidak tersabunkan. Lipid ini lipid yang tidak memiliki ikatan ester, sehingga tidak dapat dihidrolisis oleh basa dan tidak menghasilkan sabun. Lipid ini juga banyak berperan dalam berbagai fungsi biologi seperti pembentukan hormon, komponen membran sel, dan prekursor senyawa biologis penting lainnya. Contoh lipid ini yaitu steroid, terpen, dan juga kolesterol. Di next. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis-jenis lipid. Jenis-jenis lipid yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama ada asam lemak, gliserida, lipid kompleks, dan juga lipid non-gliserida. Next. Yang pertama ada asam lemak. Asam lemak ini merupakan asam organik yang terdapat dalam bentuk ester trigliserida ataupun lemak. Banyak baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Senyawa ini juga termasuk asam karboksilat yang memiliki rantai karbon panjang dengan rumus umumnya itu RCOOH atau CH3CH2N COOH. Senyawa ini bersifat amfipatik karena gugus karboksil bersifat hidrofilik menyukai air, sedangkan rantai hidrokarbonnya itu bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Pada rumus asam lemak ini, R ini tuh menunjukkan rantai hidrokarbonnya itu dapat bersifat jenuh, tidak memiliki ikatan rangkap, ataupun tidak jenuh memiliki satu ataupun lebih ikatan rangkap. Penulisan asam lemak ini biasanya menggunakan sistem notasi tertentu. Notasi ini menunjukkan jumlah atom karbon yang terdapat dalam rantai asam lemak serta jumlah ikatan ganda yang dimilikinya. Contohnya itu ada notasi 18.0 menunjukkan asam lemak jenuh itu memiliki 18 atom karbon tanpa ikatan ganda. Sedangkan jika notasinya 18.1 menunjukkan asam lemak yang memiliki 18 atom karbon dengan satu ikatan ganda. Lalu dalam sistem biologis juga asam lemak ini umumnya memiliki jumlah atom karbon tertentu, umumnya adalah genap, dan rantai karbonnya itu biasanya tidak bercabang. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa asam lemak ini tuh ada 2, ada asam lemak jenuh dan juga tak jenuh. Di next. Yang pertama ini ada asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap dalam strukturnya. Senyawa ini hanya memiliki ikatan tunggal antar atom karbon, sehingga setiap karbonnya itu berikatan dengan atom hidrogen. Lalu secara umum juga jumlah atom karbon yang kurang dari 10 umumnya itu bersifat cair, sedangkan dari C12 hingga C24 itu bersifat padat. Lalu salah satu contoh dari asam lemak jenuh ini yaitu asam laurat. Di mana asam laurat ini tuh merupakan asam lemak jenuh rantai sedang yang memiliki 12 atom karbon. Senyawa ini juga banyak terdapat dalam minyak kelapa ataupun virgin coconut oil, dan jumlahnya itu dapat mencapai lebih dari 50% dari total asam lemak. Selain itu juga, minyak kelapa ini mengandung asam lemak rantai sedang lainnya, yaitu seperti asam kaproid, asam kaprilat, asam kaprat, dan juga asam miristat. Asam lemak rantai sedang ini tuh lebih mudah dicerna, cepat diserap oleh tubuh, dan juga di metabolisme sebagai sumber energi. Lalu di situ ada beberapa asam lemak jenuh yang dapat dilihat pada tabel. Lalu boleh di next. Yang kedua ini ada asam lemak tak jenuh.
Yang pertama itu ada asam lemak tak jenuh tunggal, di mana asam lemak ini tuh asam lemak yang memiliki satu ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Keberadaan ikatan rangkap ini menyebabkan dua atom karbon itu kehilangan sedikitnya dua atom hidrogen. Contoh dari asam lemak tidak jenuh ini yaitu antara lain asam palmitoleat dan juga asam oleat. Selanjutnya ada asam lemak yang tak jenuh ganda. Asam lemak tak jenuh ganda ini merupakan asam lemak yang memiliki lebih dari satu ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Adanya beberapa ikatan rangkap ini menyebabkan kehilangan sedikitnya 4 atom hidrogen. Lalu pada asam lemak ini, ikatan rangkap dua itu pertama umumnya terletak di antara atom karbon ke-9 dan ke-10. Jika terdapat ikatan rangkap dua tambahan, biasanya posisinya berada pada karbon ke-12 hingga ke-15. Lalu ada juga di situ tabel asam lemak yang tak jenuh. Di next. Nah, lalu ada isomer pada asam lemak yang tak jenuh. Jika suatu asam lemak ini memiliki ikatan rangkap, maka kemungkinan akan terbentuk isomer geometri cis dan juga trans yang dapat mempengaruhi konfigurasi ataupun bentuk molekul secara signifikan. Ikatan rangkap dengan konfigurasi cis ini menyebabkan rantai asam lemak itu menjadi melengkung sehingga mempengaruhi susunan rantai karbon, terutama ketika terdapat lebih dari satu ikatan rangkap dalam rantai tersebut. Lalu asam lemak tak jenuh ini terdapat di alam, umumnya berisomer cis. Sedangkan asam lemak trans itu terbentuk dalam dihidrogenasi minyak alami dalam industri margarin. Lalu ada beberapa jenis asam lemak yang tak jenuh yang banyak dijumpai di pasaran, yaitu antara lain ada PUFA, HUFA, EPA, dan juga DHA. Ini tuh PUFA itu adalah polyunsaturated fatty acid. Ini merupakan kelompok asam lemak yang berperan penting dalam menjaga fungsi sel serta memiliki aktivitas antioksidan yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Lalu ada HUFA ataupun highly unsaturated fatty acid, yaitu asam lemak yang memiliki tingkat ketidakjenuhannya itu sangat tinggi. HUFA ini memiliki kemampuan dalam menangkap radikal bebas sehingga sering dikaitkan dengan efek pelindungan sel dan potensi sebagai senyawa anti-aging. Lalu ada lalu ada EPA ataupun eicosapentaenoic acid dan juga DHA atau docosahexaenoic acid. EPA ini merupakan asam lemak omega 3 dengan 20 atom karbon dan 5 ikatan rangkap. Sedangkan DHA ini memiliki 22 atom karbon dengan 6 ikatan rangkap. Kedua senyawa ini berperan penting dalam meningkatkan fluiditas membran sel serta mendukung berbagai fungsi fisiologis tubuh, terutama pada sistem saraf dan juga kardiovaskular. Next. Selanjutnya yaitu ada gliserida. Yang pertama ada gliserida netral. Gliserida ini merupakan senyawa ester yang terbentuk dari gliserol dan juga asam lemak yang merupakan komponen utama penyusun lemak dan juga minyak. Gliserol sendiri yaitu senyawa organik dengan rumus kimia C3H8O3 yang bersifat mudah terurai secara biologis, tidak berwarna higroscopis dan tidak beracun. Dalam senyawa gliserida, molekul gliserol ini berikatan dengan satu ataupun lebih asam lemak melalui ikatan ester sehingga membentuk berbagai jenis gliserida. Yang pertama jenis gliserida ini tuh ada monogliserida. Monogliserida ini tersusun dari satu molekul gliserol yang terikat pada satu asam lemak melalui ikatan ester. Lalu ini senyawa ini hampir ditemukan di semua makanan. Lalu yang kedua ada gliserida. Gliserida ini terdiri dari dua rantai asam lemak yang terikat secara kovalen pada satu molekul gliserol. Lalu di
Trigliserida ini dapat berfungsi sebagai surfaktan dan umum digunakan sebagai emulsier dalam makanan olahan. Lalu ada trigliserida. Lipid ini lipid sederhana yang tersusun dari asam lemak. Senyawa ini terbentuk dari satu molekul gliserol dan berikatan dengan 3 asam lemak. Asam lemak penyusun trigliserida ini dapat berupa jenis yang sama ataupun kombinasi dari 2 ataupun lebih jenis asam lemak yang berbeda. Trigliserida ini yang dihasilkan bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut di dalam air. Di next. Selanjutnya, yang kedua ada fosfolipid. Fosfolipid ini merupakan komponen utama penyusun membran sel yang tersusun dalam bentuk lapisan ganda. Membran lipid ini bersifat amfipatik karena memiliki 2 bagian dengan sifat yang berbeda, yaitu ujung hidrofobik yang tidak menyukai air dan ujung hidrofilik yang mudah berinteraksi dengan air. Lalu ada salah satu jenis fosfolipid yaitu gliserofosfolipid ataupun fosfogliserida, yaitu lipid membran yang tersusun dari 2 molekul asam lemak yang terikat melalui ikatan ester pada karbon ke-1 dan juga ke-2 dari molekul gliserol. Sementara itu, karbon ketiganya pada gliserol ini berikatan dengan gugus fosfat yang bersifat sangat polar melalui ikatan fosfat di ester. Di next. Selanjutnya, di dalam lipid ini ada lipid kompleks. Lipid kompleks ini merupakan jenis lipid yang tersusun dari ester asam lemak dan alkohol, serta mengandung gugus molekul tambahan lainnya. Nah, ini terdapat contoh dari lipid kompleks, yaitu lipoprotein. Lipoprotein ini merupakan suatu partikel makromolekul yang berfungsi mengangkat lipid hidrofobik seperti trigliserida ataupun kolesterol dalam cairan tubuh seperti plasma darah, cairan interstisial, dan juga limfa. Lalu di dalam lipoprotein ini memiliki inti trigliserida dan ester kolesterol yang dikelilingi oleh fosfolipid, kolesterol bebas, dan juga apoprotein. Di dalam lipoprotein ini terdapat 4 jenis, yaitu diantaranya ada kilomikron, LDL ataupun low density lipoprotein, lalu ada VLDL atau very low density lipoprotein, dan juga ada HDL atau high density lipoprotein. Di next. Yang pertama ada kilomikron. Kilomikron ini merupakan lipoprotein plasma yang berukuran paling besar, mengandung ApoB48. Kilomikron sebagian besar tersusun dari trigliserida, sekitar 80-89%, yang diangkut menuju jaringan lemak dan otot rangka. Selain itu, kilomikron juga mengandung kolesterol sekitar 2-7%, yang kemudian dibawa ke hati. Kilomikron ini juga berfungsi mengangkut lipid yang berasal dari makanan, terutama trigliserida dari usus menuju sirkulasi darah. Kilomikron dilepas oleh sel usus ke dalam sistem limfatik dan kemudian masuk ke aliran darah untuk mendistribusikan lipid ke jaringan tubuh, kecuali ke dalam ginjal. Lalu yang kedua ada VLDL atau very low density lipoprotein. VLDL ini merupakan lipoprotein yang densitasnya yang disintesis di hati yang mengandung ApoB100. VLDL ini tersusun dari 55% trigliserida, 20% kolesterol, 15% fosfolipid, dan 10-15% protein. Dan VLDL ini juga berfungsi sebagai pengangkut trigliserida yang diproduksi oleh hati menuju jaringan tubuh. VLDL membawa trigliserida sebagai sumber energi bagi sel-sel tubuh. Selanjutnya yang ketiga ada LDL atau low density lipoprotein. LDL ini merupakan lipoprotein yang paling banyak
yang paling banyak mengandung kolesterol. LDL terdiri dari 35% kolesterol, 10% kolesterol bebas, lalu ada 10% trigliserida, 20% fosfolipid, dan 25% protein. LDL merupakan salah satu jenis lipoprotein dalam darah yang berfungsi mengangkut kolesterol dari hati menuju jaringan perifer melalui aliran darah. Lalu jika kadar LDL ini tinggi dapat menyebabkan peningkatan kolesterol dalam darah dan berpotensi menimbulkan penumpukan kolesterol pada pembuluh darah. Lalu yang terakhir ada HDL ataupun high density lipoprotein. HDL ini merupakan partikel paling kecil yang disintesis dalam hati dan juga usus dan mengandung 50% lipid dan 50% protein. Dengan apoprotein ApoA1 dan juga ApoA2. HDL ini merupakan lipoprotein yang berdensitas tinggi yang sebagian besar itu tersusun dari protein yang dikenal sebagai kolesterol baik. HDL juga berfungsi mengangkut kolesterol dari jaringan ke pembuluh darah kembali ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh, sehingga membantu mengurangi penumpukan kolesterol berlebih di dalam pembuluh darah. Next. Ini ada gambar komposisi dari protein dan juga lipid yang terdapat di dalam lipoprotein. Next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvina Sinta, kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas lipid non-gliserida, di mana lipid non-gliserida sendiri adalah kelompok lipid yang tidak menggunakan gliserol sebagai kerangka utama molekulnya. Berbeda dengan trigliserida yang tersusun dari gliserol dan asam lemak, lipid jenis ini memiliki struktur yang lebih kompleks. Contoh lipid non-gliserida sendiri antara lain ada sphingolipid, steroid, kolesterol, dan malam atau wax. Dan meskipun jumlahnya tidak sebanyak trigliserida, lipid non-gliserida memiliki peran yang penting misalnya sebagai komponen membran sel, sebagai hormon, serta berperan dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Masuk yang pertama ada sphingolipid. Sphingolipid merupakan lipid kompleks yang menggunakan sphingosine sebagai kerangka utamanya dan bukan gliserol. Sphingosine merupakan alkohol amino rantai panjang, dan ketika sphingosine ini berikatan dengan satu asam lemak melalui ikatan amida, maka akan terbentuk senyawa yang disebut ceramide. Ceramide ini kemudian dapat berikatan dengan gugus lain, dan jika berikatan dengan fosfat akan membentuk sphingomyelin, sedangkan jika berikatan dengan gula akan membentuk glycosphingolipid. Sphingolipid banyak ditemukan pada membran sel, terutama pada jaringan saraf. Senyawa ini tergolong sangat penting karena berperan dalam pembentukan selubung mielin yang melindungi akson neuron. Pada gambar dapat dilihat struktur dasar sphingolipid yang terdiri dari sphingosine, asam lemak, dan gugus tambahan seperti fosfat atau gula. Yang kedua ada steroid. Steroid merupakan lipid yang memiliki struktur khas berupa 4 cincin karbon yang saling berikatan. Struktur dasar ini disebut dengan siklopentanoperhydrovenantrin. Steroid sendiri memiliki berbagai fungsi biologis di dalam tubuh, terutama sebagai hormon. Contoh hormon steroid antara lain ada testosteron, estrogen, progesteron, dan kortisol. Yang mana hormon-hormon ini berperan dalam berbagai proses seperti sistem reproduksi, pengaturan metabolisme, dan respon tubuh terhadap stres. Pada gambar dapat terlihat kerangka dasar steroid yang terdiri dari 4 cincin karbon yang diberi label ABCD. Selanjutnya ada kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu jenis sterol utama yang terdapat dalam tubuh manusia. Strukturnya terdiri dari 4 cincin steroid yang disertai rantai hidrokarbon dan satu gugus hidroksil. Kolesterol dapat diproduksi oleh hati, namun juga dapat diproduksi
dapat diperoleh dari makanan juga. Kolesterol memiliki beberapa fungsi penting antara lain seperti komponen membran sel dan juga sebagai prekursor hormon steroid dan juga sebagai bahan dasar pembentukan asam empedu. Kemudian kadar kolesterol kadar kolesterol yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya ada malam atau wax yang merupakan lipid yang terbentuk dari ester antara asam lemak rantai panjang dengan alkohol rantai panjang. Senyawa ini sangat hidrofobik sehingga tidak larut dalam air dan banyak ditemukan pada permukaan tumbuhan dan hewan sebagai lapisan pelindung. Yang mana pada tumbuhan berfungsi untuk mengurangi penguapan air dan melindungi permukaan daun dari mikroorganisme. Pada gambar terlihat reaksi pembentukan wax yang terjadi antara asam lemak dan alkohol sehingga menghasilkan ester yang disebut wax. Masuk ke reaksi-reaksi lipid. Yang pertama ada reaksi hidrolisis. Reaksi ini adalah reaksi pemutusan ikatan ester pada lipid oleh molekul air. Reaksi ini biasanya dikatalisis oleh enzim lipase. Dan dalam reaksi ini, trigliserida diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Reaksi hidrolisis ini juga banyak terjadi dalam proses pencernaan lemak di usus halus. Seperti yang bisa dilihat pada gambar terlihat trigliserida bereaksi dengan air dan enzim lipase sehingga menghasilkan gliserol dan 3 molekul asam lemak. Selanjutnya reaksi saponifikasi. Merupakan reaksi hidrolisis lipid yang terjadi dalam suasana basa. Reaksi ini menggunakan basa kuat seperti NaOH atau KOH. Yang mana hasil dari reaksi ini adalah gliserol dan garam asam lemak yang dikenal sebagai sabun. Seperti yang terlihat pada gambar, trigliserida bereaksi dengan NaOH sehingga menghasilkan gliserol dan garam asam lemak, yaitu sabun. Reaksi ini banyak dimanfaatkan dalam industri pembuatan sabun. Selanjutnya ada reaksi hidrogenasi, yang merupakan reaksi penambahan atom hidrogen pada ikatan asam lemak tidak jenuh. Reaksi ini mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh dan sering digunakan dalam industri makanan, misalnya dalam pembuatan margarin. Bisa dilihat pada gambar terlihat asam oleat yang memiliki ikatan rangkap diubah menjadi asam stearat setelah mengalami penambahan hidrogen. Kemudian yang terakhir ada reaksi oksidasi asam lemak, yang merupakan proses metabolisme yang mengubah asam lemak menjadi energi melalui proses yang disebut beta oksidasi. Proses ini terjadi dalam mitokondria. Pada setiap siklus beta oksidasi, rantai asam lemak dipotong 2 atom karbon sehingga menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Seperti yang terlihat pada gambar, tahapan beta oksidasi yang melibatkan beberapa enzim hingga menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya kita masuk ke fungsi lipid. Yang pertama sebagai sumber dan cadangan energi. Lipid merupakan salah satu sumber energi utama bagi organisme dan setiap gram lipid itu dapat menghasilkan sekitar 9 kilokalori energi yang lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Dan lipid ini sendiri biasanya disimpan dalam bentuk trigliserida di jaringan adiposa sebagai cadangan energi. Seperti yang terlihat pada gambar, jaringan adiposa yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak dalam tubuh. Yang kedua sebagai komponen penyusun membran sel. Fosfolipid memiliki sifat amfipatik, yaitu memiliki kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Sifat ini memungkinkan fosfolipid membentuk lapisan ganda lipid atau lipid bilayer yang menjadi struktur dasar membran sel. Selain itu, lipid juga berfungsi sebagai pelindung organ dan sebagai isolator panas. Selanjutnya ada berfungsi sebagai prekursor senyawa
Lipid juga berfungsi sebagai prekursor berbagai senyawa biologis penting, misalnya kolesterol yang menjadi bahan pembentuk hormon steroid dan asam empedu. Selain itu, lipid juga berperan dalam sistem pensinyalan sel serta membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, metabolisme lipid yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya, setelah tadi kita memahami apa itu lipid, kemudian fungsinya, terus jenis-jenisnya, dan juga reaksi, sekarang kita masuk ke metabolisme lipid. Nah, secara sederhana, next. Secara sederhana, metabolisme lipid ini merupakan rangkaian proses kimia dalam tubuh yang berkaitan dengan lemak. Mulai dari saat kita makan makanan berlemak, bagaimana lemak itu dicerna, kemudian diserap, diangkut ke seluruh tubuh, kemudian digunakan sebagai energi, disimpan sebagai cadangan, atau bahkan diubah menjadi senyawa lain yang penting bagi tubuh seperti hormon. Next. Nah, ada tiga tahap utama dalam metabolisme lipid, di mana tahap pertama adalah pemecahan polimer menjadi monomer. Ini merupakan proses awal yang biasa dikenal sebagai pencernaan. Nah, di sini pada gambar menunjukkan bahwa makromolekul kompleks yang berasal dari makanan seperti protein, polisakarida, dan lipid yang sedang dipecah menjadi unit-unit monomer penyusunnya. Nah, untuk protein di sini panah mengarah pada pembentukan asam amino. Kemudian, polisakarida seperti pati dan glikogen itu dipecah menjadi monosakarida. Sementara itu, lipid yang direpresentasikan sebagai trigliserida mengalami hidrolisis oleh enzim lipase yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, hasil-hasil pemecahan yang sederhana ini nantinya akan diserap oleh sel-sel usus dan masuk ke aliran darah untuk kemudian digunakan dalam tahap selanjutnya. Next. Nah, pada tahap kedua ini yaitu pembentukan intermediat metabolik. Nah, monomer seperti glukosa, asam lemak, dan asam amino itu tidak langsung dibakar begitu saja, akan tetapi masuk ke dalam serangkaian reaksi kimia dan diubah menjadi senyawa-senyawa antara atau yang disebut dengan intermediate metabolik. Nah, contoh intermediate yang paling penting adalah piruvat, di mana ini tuh berasal dari glukosa dan asetil koenzim A, yang di mana asetil koenzim A ini adalah molekul dalam metabolisme. Kemudian, fungsi dari asetil koenzim A ini merupakan titik temu utamanya karena dari semua jalur metabolisme karbohidrat, protein dan lipid itu bertemu di asetil koenzim A. Nah, dari sini molekul selanjutnya akan ditentukan apakah akan dipecah untuk energi atau digunakan untuk membangun sesuatu yang baru. Next. Nah, kemudian yang terakhir itu tahap ketiga, yaitu oksidasi intermediate dan hubungan dari katabolisme dan anabolisme. Nah, di tahap ini asetil koenzim A yang sudah terbentuk akan masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria ini, asetil koenzim A akan diolah melalui siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, hasil dari siklus ini bukanlah energi yang langsung, melainkan molekul-molekul seperti NADH dan FADH2. Nah, molekul-molekul ini kemudian akan masuk ke sistem berikutnya, yaitu rantai transport elektron. Inilah energi eh, yang sebenarnya akan diproduksi dalam jumlah besar dalam bentuk ATP dengan bantuan oksigen. Hasil akhirnya yaitu energi, karbon dioksida, dan juga air.
Nah, dari sini kita dapat melihat hubungan antara katabolisme dan juga anabolisme, di mana katabolisme ini merupakan proses pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana, seperti yang terjadi di tahap 1 dan 2, yang tujuannya itu untuk menghasilkan energi. Sementara itu, anabolisme proses pembangunan molekul kompleks seperti protein atau lemak baru yang justru membutuhkan energi. Nah, energi dari katabolisme inilah yang kemudian nantinya digunakan untuk menjalankan proses anabolisme. Next. Nah, selanjutnya yaitu integrasi jalur metabolisme sel. Eh, pada per- tahap pertama, pemecahan makromolekul itu semuanya dimulai dari pemecahan makromolekul makanan seperti karbohidrat, protein, dan lipid menjadi komponen sederhana yaitu glukosa, asam amino, serta asam lemak dan gliserol. Lalu yang kedua, komponen sederhana ini eh, memasuki jalur metabolisme dan diubah menjadi senyawa antara. Nah, glukosa mengalami glikolisis menjadi pirufat, kemudian asam lemak mengalami proses beta oksidasi yang langsung menghasilkan asetil koenzim A. Lalu asam amino juga bisa diubah menjadi berbagai intermediate termasuk pirufat dan asetil koenzim A. Nah, jadi pirufat dan asetil koenzim A ini adalah dua senyawa yang menjadi titik pertemuan dari semua jalur yang menunjukkan bahwa tubuh kita ini sangat efisien, semua zat gizi pada akhirnya akan diarahkan ke jalur yang sama. Lalu ketiga, senyawa antara terutama asetil koenzim A akan dioksidasi. Nah, asetil koenzim A ini masuk ke siklus Krebs menghasilkan NADH dan FADH2 yang kemudian masuk ke rantai transport elektron untuk memproduksi ATP dalam jumlah besar. Lalu yang keempat adalah keterkaitan antara jalur metabolisme. Di sini tuh tidak ada jalur yang berdiri sendiri, di mana metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid saling terhubung erat melalui senyawa-senyawa antara seperti piruvat dan asetil koenzim A. Lalu selanjutnya peran sentral asetil koenzim A itu Tevin next coba. Next lagi. Nah, yang pertama, peran sentral asetil koenzim A dalam metabolisme lipid. Bentar. Yang pertama, asetil koenzim A ini adalah hasil langsung dari pemecahan asam lemak melalui proses beta oksidasi. Kemudian, kedua, asetil koenzim inilah yang kemudian masuk ke siklus Krebs untuk dioksidasi menjadi energi. Lalu yang ketiga, ketika tubuh kita terjadi kelebihan energi, maka asetil koenzim A tidak perlu dioksidasi. Sebaliknya, ia akan dialihkan untuk menjadi bahan baku utama dalam sintesis atau pembentukan asam lemak baru. Jadi, asetil koenzim A ini adalah molekul penentu apakah lemak akan dipecah untuk energi atau justru dibuat untuk cadangan. Lalu next. Kemudian katabolisme lipid melalui beta oksidasi. Nah, di sini merupakan jalur pemecahan asam lemak, di mana molekul asam lemak dengan rantai karbon panjang C16 sampai dengan C18 yang
memasuki mitokondria. Nah, di dalam mitokondria ini, rantai tersebut mengalami serangkaian reaksi berulang. Setiap siklus ini memotong 2 unit karbon dari rantai asam lemak yang kemudian membentuk satu molekul asetil koenzim A. Proses ini tidak hanya menghasilkan asetil koenzim A, tapi juga NADH dan FADH2 yang masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Lalu yang ketiga, anabolisme lipid melalui sintesis asam lemak. Nah, di sini proses ini itu adalah kebalikannya ketika energi berlebih, tubuh kita akan menyimpannya. Proses sintesis asam lemak ini terjadi di sitosol. Nah, di sini asetil koenzim digunakan sebagai bahan baku untuk merangkai kembali rantai asam lemak yang panjang. Proses ini membutuhkan energi dan juga membutuhkan tenaga berupa elektron yang disumbangkan oleh NADPH yang sebagian besar berasal dari jalur pentosa fosfat. Lalu next. Next lagi aja, itu udah dijelasin sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah degradasi lipid, di mana degradasi lipid ini merupakan proses pemecahan lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk energi. Seperti yang sudah tadi dibahas, prosesnya dimulai dari pencernaan, di mana enzim lipase memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini kemudian masuk ke sel dan mengalami beta oksidasi di mitokondria. Hasilnya adalah asetil koenzim A, NADH, dan FADH2 yang pada akhirnya menghasilkan banyak ATP. Proses ini menjadi sumber energi utama, terutama saat kadar glukosa dalam darah rendah, misalnya saat kita sedang berpuasa atau eh, beraktivitas berlebih. Kemudian, next. Nah, kemudian di sisi lain ada biosintesis lipid, yaitu proses pembentukan lemak baru. Di sini terjadi ketika tubuh dalam kondisi kelebihan energi. Proses ini diawali dengan sintesis asam lemak di sitosom menggunakan asetil koenzim A sebagai bahan dasar, dibantu oleh eh, malonil koenzim A dan NADPH. Asam lemak yang terbentuk kemudian akan dirangkai dengan gliserol melalui proses esterifikasi untuk membentuk trigliserida. Kemudian disimpan di jaringan lemak sebagai cadangan energi. Selain itu, asam lemak juga digunakan untuk membuat fosfolipid, komponen utama membran sel, dan juga untuk sintesis kolesterol serta hormon steroid. Lalu next. Nah, lalu selanjutnya pencernaan dan penyerapan lemak. Nah, lemak yang kita makan, terutama dalam bentuk trigliserida, itu tidak bisa langsung diangkat dalam darah karena tidak larut di dalam air. Jadi, di usus halus, lemak ini akan mengalami proses yang disebut emulsifikasi. Proses ini dilakukan oleh garam empedu yang diproduksi hati dan disimpan di kantong empedu. Nah, garam empedu ini bersifat amfipatik, di mana dia tuh bisa berikatan dengan lemak dan air. Garam empedu ini akan memecah gumpalan lemak besar menjadi tetesan-tetesan kecil. Tujuannya yaitu untuk memperbesar luas permukaan lemak, sehingga enzim pencerna lemak yaitu lipase pankreas itu tuh bisa bekerja lebih efektif. Kemudian lipase ini akan memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, setelah dicerna dan diserap oleh sel usus,
asam lemak dan gliserol ini akan disusun kembali menjadi trigliserida di dalam sel usus. Karena lemak tetap tidak bisa larut dalam darah, trigliserida ini akan dibungkus dengan protein, membentuk partikel yang disebut lipoprotein. Kemudian akan dikemas bersama dengan protein, fosfolipid, dan kolesterol membentuk partikel lipoprotein yang disebut kilomikron. Nah, kilomikron ini akan diangkut melalui sistem lim sistem limfa, lalu masuk ke pembuluh darah dan membawa lemak ke seluruh tubuh. Lalu, enzim lipoprotein lipase akan memecah trigliserida dalam kilomikron menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, asam lemak bebas ini bisa langsung digunakan oleh sel otot sebagai sumber energi atau di jaringan adiposa akan disimpan kembali sebagai trigliserida untuk cadangan energi jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ada pencernaan lemak dan peran garam empedu, di mana di sini terdapat dua gambar. Kita masuk ke materinya terlebih dahulu. Untuk poin yang pertama yaitu lemak makanan terutama berbentuk gliserida atau TAG, di mana sebagian besar lemak yang dikonsumsi dalam makanan itu berada dalam bentuk trigliserida atau triacylgliserida TAG yang mana sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian trigliserida ini merupakan molekul lipid yang tersusun dari satu molekul gliserol yang berikatan dengan 3 molekul asam lemak melalui ikatan ester. Struktur ini menyebabkan trigliserida bersifat hidrofobik ataupun tidak larut dalam air, sehingga tidak dapat langsung bercampur dengan cairan di dalam saluran pencernaan. Nah, oleh karena itu, trigliserida ini harus mengalami proses pencernaan terlebih dahulu agar dapat dipecah menjadi molekul yang lebih kecil dan juga bisa diserap oleh tubuh. Kemudian garam empedu disintesis dari kolesterol di hati dan disimpan di kantong empedu. Oke, di mana garam empedu ini dibentuknya tuh dari kolesterol di hati dengan melalui proses biosintesis asam empedu. Nah, kemudian setelah diproduksi oleh hati, garam empedu ini disalurkan dan juga disimpan sementara di dalam kantong empedu yang mana ketika makanan yang mengandung lemak masuk ke dalam duodenum ataupun bagian awal dari usus halus, kantong empedu ini akan berkontraksi dan juga melepaskan garam empedu tersebut ke dalam usus halus, di mana pelepasan ini tuh bertujuannya untuk membentuk proses pencernaan lemak pada tahap awal. Kemudian, garam empedu memiliki sifat amfipatik ataupun hidrofobik, dan juga hidrofilik. Nah, di mana salah satu karakteristik yang sangat penting gitu dari garam empedu ini yaitu memiliki sifat yang amfipatik ataupun memiliki dua bagian sifat yang berbeda, di mana pada bagian pertama yaitu bersifat hidrofobik, di mana hidrofobik ini dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berair seperti cairan di dalam usus. Sementara itu, sifat yang lainnya atau yang kedua yaitu hidrofobik, di mana hidrofobik ini berinteraksi dengan molekul lemak dan juga molekul lemak yang tidak larut dalam air. Kalau hidrofilik dia bisa larut ataupun yang bisa di lingkungan yang berair, sedangkan hidrofobik itu sebaliknya. Kombinasi dua sifat ini memungkinkan garam empedu menghubungkan lemak
dengan lingkungan cair di seluruh pencernaan. Kemudian yang keempat yaitu berfungsi sebagai emulgator alami yang mencegah gumpalan lemak besar menjadi tetesan kecil. Karena sifat amfifatik yang tadi sudah disampaikan, garam empedu ini berfungsi sebagai emulgator alami dalam proses pencernaan lemak. Kemudian garam empedu ini dapat menempel pada permukaan gumpalan lemak dan memecahnya menjadi tetesan-tetesan lemak yang lebih kecil. Sehingga proses ini disebut emulsifikasi, yaitu proses pemecahan lemak berukuran besar menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga partikel-partikel yang lebih kecil ini lebih mudah untuk diproses oleh enzim pencernaan. Kemudian proses emulsifikasi ini meningkatkan luas permukaan lemak di mana dengan dipecahnya gumpalan-gumpalan lemak yang awalnya besar menjadi yang lebih kecil, maka luas permukaan lemak itu akan meningkat secara signifikan. Di mana peningkatan luas permukaan ini sangat penting karena memungkinkan enzim pencernaan memiliki area kontak yang lebih luas dengan molekul lemak dengan molekul lemak. Kemudian semakin luas permukaan lemaknya, semakin luas atau semakin besar permukaan lemaknya, semakin efektif juga untuk proses pemecahan lemak yang berlangsung di dalam usus halus. Kemudian yang terakhir yaitu memungkinkan enzim lipase pankreas bekerja lebih efektif dalam mencerna trigliserida. Setelah proses emulsifikasi, enzim lipase pankreas ini dapat bekerja dengan lebih efektif dalam pencernaan trigliserida, di mana lipase pankreas ini yang merupakan enzim utama yang bertanggung jawab untuk memecah trigliserida melalui proses hidrolisis ikatan ester. Kemudian reaksi ini menghasilkan asam lemak bebas atau free fatty acid dan monogliserida yang merupakan bentuk molekul yang lebih kecil dan dapat diserap oleh sel mukosa usus halus pada tahap berikutnya dalam proses penyerapan lemak. Dapat dilihat gitu ya di gambar, di mana pada tahap awal itu ada folic acid, di mana folic acid ini merupakan asal dari asal asam ampedu dari kolesterol, yang mana setelah folic acid itu akan terbentuklah bile salt atau garam ampedu, yang kemudian garam ampedu ini akan memiliki dua sisi yang tadi sudah disampaikan, yaitu ada hidrofobik sama hidrofilik. Kemudian selanjutnya itu akan dilanjutkan ke pembentukan misal dan juga pencernaan trigliserida yang akan menghasilkan asam lemak bebas atau fatty acid dan juga monogliserida. Next. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada pembentukan misal dan pencernaan trigliserida. Untuk yang pertama yaitu lipase pankreas menghidrolisis trigliserida. Setelah proses emulsifikasi oleh garam ampedu, trigliserida yang terdapat dalam makanan akan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim lipase pankreas, di mana enzim ini diproduksi oleh pankreas dan dilepas ke dalam usus halus melalui saluran pankreas. Lipase pankreas ini bekerja dengan cara menghidrolisis ikatan ester yang tadi, di mana ikatan ester ini terdapat pada molekul trigliserida, khususnya pada posisi karbon pertama dan ketiga dari molekul gliserol. Kemudian yang kedua ini ada menghasilkan asam lemak bebas. Seperti yang sudah disampaikan bahwa pada pembentukan misal ini akan menghasilkan yang namanya itu asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA. Kemudian menghasilkan monogliserida. Selain menghasilkan asam lemak bebas atau free fatty acid, pada pembentukan misal ini juga akan menghasilkan monogliserida, di mana
Monogliserida ini merupakan molekul yang terdiri dari satu molekul gliserol yang masih terikat dengan satu asam lemak. Kemudian molekul ini merupakan bentuk antara proses pencernaan lemak dan akan berperan penting dalam proses penyerapan lipid bersama asam lemak bebas. Monogliserida ini akan membentuk kompleks dengan garam ampedu untuk mempermudah transportasi molekul lemak di dalam eh, lumen usus. Kemudian, garam ampedu mengelilingi hasil pencernaan lemak. Setelah eh, setelah terbentuknya asam lemak bebas tadi dan juga monogliserida, garam ampedu ini akan kembali berperan dalam proses pencernaan lipid, di mana garam ampedu ini akan mengelilingi molekul-molekul pencernaan eh, lemak tersebut dengan bagian dari hidrofobiknya yang menghadap ke arah molekul lemak dan juga hidrofiliknya menghadap ke lingkungan yang berair. Kemudian membentuk struktur kecil yang disebut misel atau misel, di mana interaksi antara garam ampedu dan juga hasil pencernaan lemak tadi, yaitu yaitu asam lemak bebas dan juga monogliserida, misal merupakan agregat molekul yang terdiri dari berbagai komponen lipid, seperti asam lemak bebas, monogliserida, kolesterol, serta vitamin yang lainnya. Kemudian, misal membantu mengangkat molekul lemak menjadi sel epitet usus atau enterosit, di mana fungsi utama dari misal ini adalah untuk mengangkat molekul-molekul lipid melalui instrumen usus yang berair menuju permukaan sel epitel usus halus. Kemudian next. Slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu ada penyerapan lemak di usus halus, di mana untuk tahapan yang pertama yaitu misal membawa asam lemak dan monogliserida ke brush border enterosit. Setelah pembentukan misal tadi, eh, yang mana misal ini yang awal tadi sudah disampaikan berfungsi sebagai alat transportasi bagi molekul lipid hasil pencernaan. Kemudian setelah melalui misal ini akan dilanjutkan menuju permukaan sel epitel atau yang disebut brush border. Kemudian yang kedua ada molekul lemak berdifusi masuk ke sel mukosa usus halus, yang mana asam lemak bebas ini dan juga monosakarida akan dilepaskan dari struktur misalnya. Kemudian akan diproses melalui difusi fasib melalui membran sel, yang mana akan menghasilkan yang mana hasil dari tahap ini tuh akan masuk melalui asam lemak bebas dan juga monogliserida ke dalam enterosit untuk diproses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga itu ada dalam enterosit menjadi resintesis trigliserida atau TAG. Kemudian TAG ini akan dikombinasikan dengan protein membentuk kilomikron, di mana pada tahapan ini akan digabung oleh berbagai komponen lainnya seperti fosfolipid, kemudian kolesterol, dan juga protein yang disebut dengan apolipoprotein. Kombinasi tersebut itu akan membentuk partikel lipoprotein besar yang dikenal sebagai kilomikron atau kilomikron ini yang berfungsi sebagai transport lipid. Kemudian mikrolipid ini akan dilepas ke sistem limfa kemudian masuk ke aliran darah. Boleh next. Yang selanjutnya ada metabolisme gliserol, di mana metabolisme gliserol ini merupakan tahap awal lanjutan dari metabolisme yang sebelumnya. Untuk tahapan yang pertama ini hidrolisis trigliserida juga menghasilkan gliserol. Hasil dari
hidrolisis trigliserida ini yaitu asam lemak bebas dan juga gliserol, di mana asam lemak bebas ini biasanya digunakan sebagai sumber energi yang disimpan sebagai cadangan energi yang kemudian akan digunakan. Kemudian gliserol mengalami fosforylasi oleh enzim gliserol kinase. Yang mana pada reaksi ini suatu molekul ATP ini digunakan sebagai sumber energi untuk memindahkan gugus fosfat ke molekul gliserol. Energi yang tadi dihasilkan digunakan untuk memindahkan gugus fosfat. Kemudian membentuk gliserol 3-fosfat. Kemudian yang keempat itu dioksidasi oleh gliserol fosfat dehidrogenase menjadi DHAP. Di mana tahapan ini adalah proses oksidasi gliserol 3-fosfat yang dikatalis oleh enzim gliserol. Dalam reaksi ini, enzim ini NAD+ berperan sebagai akseptor elektron, sedangkan elektron yang direduksi menjadi NADH dan H+. Hasil dari reaksi oksidasi ini akan membentuk senyawa DHAP atau dihidroksiaseton fosfat. Kemudian akan dihidroksiaseton fosfat atau DHAP ini masuk ke jalur glikolisis. Setelah itu, gliserol dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, di mana sumber energi ini dimanfaatkan oleh tubuh, yang mana proses ini menunjukkan adanya hubungan erat antara metabolisme lipid dan juga metabolisme karbohidrat. Boleh next. Selanjutnya itu ada transport dan distribusi lipid. TAG atau TAG ini dari makanan dikemas menjadi klimikron. Setelah proses penyerapan lemak di usus halus, asam lemak bebas ini akan mengalami resintesis menjadi trigliserida atau TAG. Kemudian trigliserida ini akan dikemas bersama komponen lain lipid lain seperti fosfolipid dan beberapa komponen lipid yang lainnya. Kemudian klimonikron mengangkat lemak melalui limfa atau darah. Pembuluh klimikron tersebut akan dilepaskan ke dalam pembuluh limfa pada filil usus yang disebut dengan lakteal, di mana partikel ini kemudian bergerak melalui sistem limfa menuju ductus thoracicus yang selanjutnya akan dilanjutkan ke sistem peredaran darah. Kemudian lemak didistribusikan ke otot jantung dan jaringan adiposa, di mana pada beberapa jaringan utama ini menerima distribusi lemak adalah otot langka, otot jantung, dan juga jaringan adiposa. Sementara pada jaringan adiposa, lemak disimpan dalam bentuk trigliserida sebagai cadangan energi. Kemudian limfoprotein limpase memecah TAG menjadi asam lemak bebas dan juga gliserol. Kemudian asam lemak digunakan untuk energi atau disimpan sebagai cadangan lemak. Setelah dilepaskan dari trigliserida, asam lemak bebas ini masuk ke dalam sel-sel jaringan berbagai jalur metabolisme untuk digunakan sebagai energi. Boleh lanjut, next. Oke, yang terakhir yaitu metabolisme lipoprotein dan transport kolesterol. Di mana untuk yang pertama ini hati menyintesis trigliserida dan membentuk VLDL, di mana proses ini terjadi ketika hati mengubah kelebihan karbohidrat ataupun asam lemak bebas menjadi trigliserida melalui jalur metabolisme lipid. Oleh karena itu, trigliserida akan dikemas beberapa komponen,
yang sudah disampaikan. Kemudian VLDL ini berfungsi sebagai sarana transportasi trigliserida yang diproduksi oleh hati menuju jaringan perifer. VLDL ini berubah dari asalnya VLDL menjadi IDL, di mana LDL ini merupakan singkatan dari low density lipoprotein, yang merupakan lipoprotein yang memiliki kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan trigliserida. Kemudian LDL ini meningkat kolesterol dari hati ke jaringan tubuh. Fungsi utama dari LDL ini yaitu untuk mengangkut kolesterol dari hati menuju berbagai jaringan tubuh. Kemudian kolesterol digunakan untuk pembentukan membran sel, di mana pada membran sel ini molekul kolesterol berfungsi menjaga stabilitas dan juga fluiditas membran sel. Yang selanjutnya yaitu kolesterol digunakan untuk sintesis hormon steroid. Dan yang terakhir kemudian ada LDL mengambil kolesterol berlebih dari jaringan. LDL ini akan membawa kolesterol dari hati ke jaringan high density lipoprotein atau HDL, di mana proses ini penting untuk menjaga keseimbangan kadar kolesterol dalam tubuh dan juga memecah penumpukan kolesterol di jaringan tubuh. Yang terakhir yaitu ada HDL, yaitu yang membawa kolesterol kembali ke hati melalui reverse cholesterol transport, di mana pada mekanisme ini sangat penting gitu ya, karena untuk menjaga keseimbangan metabolisme lipid dan membantu memecah akumulasi kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh. Oke, dikembalikan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu lipid merupakan kelompok senyawa organik yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air dan tersusun terutama dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Lipid juga mencakup berbagai jenis senyawa seperti asam lemak, trigliserida, fosfolipid, dan juga steroid. Secara umum, lipid dapat diklasifikasikan berdasarkan komponen penyusunnya, varietasnya, serta kemampuannya mengalami saponikasi. Lipid juga mengalami berbagai reaksi kimia seperti hidrolisis, saponikasi, hidrogenasi, dan juga oksidasi asam lemak yang berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Melalui reaksi tersebut, lipid dapat diuraikan atau diubah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan mendukung berbagai proses biologis. Lalu di dalam tubuh, lipid memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai sumber dan juga cadangan energi. Komponen penyusun membran sel, pelindung organ, serta prekursor berbagai senyawa biologis seperti hormon steroid dan asam empedu. Metabolisme lipid meliputi proses pencernaan, penyerapan, transportasi sintesis, dan degradasi yang memungkinkan lipid digunakan sebagai energi, disimpan sebagai cadangan, serta mendukung berbagai fungsi fisiologis tubuh. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat dan juga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.